Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ketiga dari 50 topik. Pengantar Administrasi Pertanahan, bagian pertama. Menurut Rusmadi Murad, pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam keseharian maupun dalam dunia akademis sangat sering dipertukarkan dengan pengertian agraria. Sehingga selain ada Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, juga dalam sejarah dikenal Menteri Agraria. Agraria berasal dari bahasa Latin ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Dengan demikian, istilah agraria selalu dihubungkan dengan usaha pertanian. Di Indonesia, istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non-pertanian. Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah-tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Berbeda dengan pengertian agraria dalam administrasi pemerintahan yang hanya mencakup arti tanah, pengertian agraria yang digunakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria justru mencakup arti yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria, bahkan meliputi pula ruang angkasa, yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi, yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 4 Jo Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Pengertian ini sejalan dengan yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tanah adalah sebagai berikut: 1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 2. Keadaan bumi di suatu tempat. 3. Permukaan bumi yang diberi batas. 4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu, seperti pasir, cadas, dan napal. Dalam hal ini, pengertian agraria yang digunakan adalah dalam arti sempit sehingga agraria diartikan sebagai pertanahan, yang mencakup permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Hukum agraria. Dengan pemakaian sebutan agraria dalam arti luas, maka dalam pengertian Undang-Undang Pokok Agraria, hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok hukum tersebut menurut Budi Harsono terdiri dari 1. Hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi. 2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. 3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. 4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. 5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai suatu kajian ilmiah, hukum agraria tidak didefinisikan secara luas sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Secara akademik, meskipun menggunakan nomenklatur yang digunakan adalah hukum agraria atau politik agraria, ternyata materi yang diajarkan hanya berkaitan dengan hukum tanah, yaitu agraria dalam arti sempit. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan, dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara, karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan Badan Pertanahan Nasional, BPN. Landasan hukum dalam UUD 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam bab 14 tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 3, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun rumusan yang terdapat dalam penjelasan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Analisis dari rumusan mengenai pengaturan kesejahteraan sosial. 1. Materi pokok-pokok kemakmuran yang dikelola, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Cara pengelolaan, dikuasai oleh negara. 3. Tujuan pengelolaan, sesuai dengan judul bab 14 UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijaksanaan pertanahan pada dasarnya mengarahkan dan melanjutkan serta mendukung program yang telah dilaksanakan sektor lain pada tahap-tahap pembangunan sebelumnya. Di dalam meletakkan dasar kebijaksanaan pada setiap tahapan senantiasa berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu dan masalah yang mungkin akan dihadapi pada waktu yang akan datang. Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup. 3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya. 4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan. 5. Meningkatnya pembangunan. Dengan kondisi tersebut maka pengaturan terhadap tanah sangat dibutuhkan. Disinilah administrasi pertanahan memegang peranan yang sangat penting. Catur tertib pertanahan. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, maka dibuatlah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah lingkungan hidup. Keempat tertib tersebut merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran antara yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Tertib hukum pertanahan. Upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya dimaksudkan agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan adalah a. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif. B. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif. C. Semua pihak yang menguasai dan atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi pertanahan. Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan, a. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. B. Terdapat mekanisme prosedur atau tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten. C.
Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya. Tertib penggunaan tanah. Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana a. Tanah telah digunakan secara optimal, serasi dan seimbang, sesuai dengan potensinya, guna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional. B. Penggunaan tanah di daerah perkotaan telah dapat menciptakan suasana aman, tertib, lancar dan sehat. C. Tidak terdapat benturan kepentingan antar sektor dalam peruntukan penggunaan tanah. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menghindarkan kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah dan menjaga kualitas sumber daya alam serta pencegahan pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup, baik karena alam atau tingkah laku manusia. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana a. Penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang upaya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. B. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaannya telah dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. C. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah telah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka setiap langkah dan gerakan pemerintah dalam bidang pertanahan senantiasa memperhatikan catur tertib tersebut sebagai lingkaran kebijaksanaan pemerintah dengan administrasi pertanahan sebagai porosnya. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Tujuan pembangunan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanahan dan pengembangan administrasi pertanahan, yang meliputi aspek-aspek pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah. Semua komponen atau aspek-aspek tersebut merupakan ruang lingkup bahasan administrasi pertanahan. Penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah ialah serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang dan serasi. Fungsi ini sejalan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu upaya yang menghendaki agar perencanaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah meliputi usaha mempertahankan keutuhan tanah dan mencegah kerusakan. Penggunaan tanah dibedakan menurut dua jenis penggolongan. A. Penggunaan tanah pedesaan, misalnya pertanian, peternakan. B. Penggunaan tanah perkotaan, misalnya pemukiman, jasa, instansi. Pelaksanaan penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisa lapangan, dikaitkan dengan kebijaksanaan rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan, penggunaan tanah, atau land use planning. Penataan penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform, meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 6, Fungsi sosial hak atas tanah. Pasal 7, Pemilikan, penguasaan tanah dibatasi. Pasal 10, Asas bahwa setiap pemilik tanah harus menggarap, mengusahakan sendiri tanahnya. Dan Pasal 17, Pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. Pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, dengan kegiatan a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Demikianlah materi topik ketiga, administrasi pertanahan.
Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.